Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, Hmm. tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap Iya, bang, siap bang. tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam Iya, sendirian. iya betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, Betul. mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk terang-terang tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Kembali lagi bersama saya dan ada David ya, si sipit yang makin hari makin sipit dan nampaknya rekor sipitnya akan kalah dengan bro kita yang baru nih, Fernando. Ya. Mungkin boleh perkenalkan diri. Sebelumnya assalamualaikum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernando, usia 21 tahun. Usia 21 tahun. Iya. Ini macam lagi ikut teknik, tiba-tiba ngomongnya seperti itu. Ini kalau boleh tahu nih, nama Fernando apa nih? Fernando aja. Fernando aja, bukan Fernando Jose gitu kan? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Kok bisa nama Spanyol gitu? Nggak tahu. Karena memang dikasih dari kecil. Dari kecil. Berapa bersaudara? Nggak tahu. Loh, kok bisa nggak tahu? Ya, karena nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu keluarga. Iya. Itu kok bisa? Ya karena main dari kecil nggak ketemu mereka gitu. Jadi emang mereka udah pergi. Merekanya pergi meninggalkan kamu. Hmm. Ini siapa nih? Bokap atau nyokap? Bokap nyokap Dua-duanya. Mm-mm. Dititipkan kemana? Ke nenek sama kakek. Nenek kakek dari pihak? Ya mama. Dari pihak mama. Tapi sama sekali nggak pernah cerita nyokap. Nggak pernah, dan juga itu pas masih kecil juga. Jadi kayak nggak diceritain. Oke, nggak diceritain tapi pernah nanya kan harusnya? Pernah nanya. Tapi pas sudah gede, mereka udah meninggal. Ini gede maksudnya kapan? Nah, pas umur SMP, pas SMP itu lah. Baru nanya ke mereka kan di kampung kan. Jadi nggak ada waktu juga mau pulang ke kampung, jadi nggak nanya ke mereka. Kalau boleh tahu itu dulu di mana kampungnya? Tahu Darit, Tahu dari Kalimantan Barat. tahu dari Namanya tuh Darit. dari Singkawang Ponti berapa jauh? 8 jaman. 8 jam jauh ya. Jauh. Lumayan pedalaman. Ini rumah kakek sama nenek tuh. Hmm. Terus kalau nyokap dibilang kemana? Kalau dari cerita nenek sih katanya pergi nyari uang kerja. Nyari ke? Nggak tahu juga sih. Dia nggak pernah ngasih tahu spesifiknya kayak gimana, kayak di mana gitu. Dia nggak ngasih tahu. Telepon nggak pernah. Teleponmu nggak pernah. Nggak. Tapi kan lu tahu foto-fotonya kan? Fotonya pernah lihat. Ada juga. Foto Ya, ibu. Tapi kalau ayah belum pernah. oke. Kalau ayah nggak pernah, tapi kalau ibu pasti ada karena kan rumah nenek kakek dari pihak mama kan. Pasti ada foto-foto kecil mama, Iya. foto keluarga gitu kan. Iya, ada. Oke. Terus itu tadi di Kalimantan. Kok bisa ke Jakarta nih? Karena diajak sama teman saya yang katanya temannya sih mau buka kafe. Sebelumnya ada lagi kok. Sebelumnya dia dari nyokap udah ketemu ke kakek. Nah dari kakek dititipin kemana lagi? Ya, ke keluarga angkat. Keluarga angkat? Ya, ada dioper kredit? Ya, dioper karena emang nenek lagi sakit. Nenek sakit, itu kapan? Itu pas umur ya 11 atau 12 tahun gitu. Masih SD dong? Iya, SD. Dioper lagi kemana? Dioper ke keluarga angkat di Darit, dan juga emang keluarga sana kan pedalaman kan. Masih suku Dayak, masih terlalu tradisional. Oh, Dayak, bukan Chinese?
Dayak dia. Keluarga Maksudnya angkat dititipin ke keluarga Dayak. Dayak jadinya. Di 3 kali Oh. operan. Ya di situ kan emang nggak cocok sama adatnya mereka juga, terlalu ya nggak cocok aja lah. Terakhirnya kabur ke Singkawang. Oke, jadi sempat dititipin oleh keluarga nenek ke Dayak. Keluarga, Kalau boleh tahu nenek kakek agama apa? Konghucu. Konghucu ya, orang-orang Kalimantan sana Chinese kuat Konghucunya ya memang. Iya. Kuat Konghucunya. Terus waktu di Dayak Nggak terlalu diajarin agama. Kayak masih cuman kecil diajarin tuh ya, adat aja. diajarinnya Adatnya gimana fokus tuh? ada ya. Kayak Kayak kemarin di apa ditato, ditindik segala ditindik ya. macam. Dia kan merasa sakit gitu kalau ditato ditindik. Hmm, Makanya dia tuh nggak bisa mengikuti adatnya disebut. Jadi dia Hmm. kabur gitu loh. Kabur tadi itu kabur maksudnya masih kecil, umur berapa tuh kabur? Baru lulus SD. Lulus SD kabur. Kabur. Artinya cuma setahun gitu di situ. Ya baru berapa tahun? Hampir 3 tahunan. 3 tahunan di situ. Kabur. Dari kelas 3 sampai kelas 6 lulus. Oke. Lulus SD kabur tuh gimana maksudnya kabur? Ya kabar minggat dari rumah ke Singkawang. Ke Singkawang jalan kaki. Nggak ikut mobil. Nebeng. Nebeng Nebeng. mobil. Dari Iya. mobil ke sini, mobil Masih ke SD sini. loh. Yang penting cabut aja lah gitu. Kok nekat kali masih SD kan biasa nyari orang tua masih. Dia udah ngerasa mungkin orang tuanya udah nggak ada juga kok. Jadi muncul perasaan yang udahlah gitu loh. Kadang-kadang ada orang titik di mana serba nekat lah kok, serba nekat. Iya, pengen gitu kan. survive lah. Survival gitu kan nekat gitu. Jadi dia dari mana Darit ya? Dari Darit ke Singkawang, dari Darit ke Singkawang dia dari mobil ke mobil nyampe lah ke Singkawang. Kenapa ke Singkawang? Kenapa bukan ke rumah kakek nenek lama? Karena udah meninggal. Oh mereka sudah meninggal. Iya. Oke. Jadi nggak ada keluarga sama sekali. Misalnya bibi, paman. Itu pun ketemu pas udah gede. Mereka juga nggak terima. Ya udahlah gitu. Sebegitunya. Makanya dia sekarang makanya orang bilang dia sebatang kara kok. Benar-benar sebatang kara kalau Benar-benar gitu ya. sebatang kara, bener-bener gue juga pas dia dia ke Singkawang juga kok. Ke Singkawang ini nggak ada saudara ya? Nggak ada saudara. Ya kenapa ke Singkawang? Ya karena itu kota yang bisa dibilang lumayan dekat. Tapi 8 jam tadi. Iya 8 jam. Karena emang yang itu yang terdekat. 8 jam itu terdekat. Yang lain kampung semua gitu. Di Singkawang ngapain? Udah sampai Singkawang tidurnya di mana? Ya depan ruko. Depan ruko. Di Kayak depan ruko. Lu Cina lo padahal. iya. Masih kecil kok. Ya masa nggak ada yang kasihan gitu Chinese gitu depan ruko tidur. Justru itu. Itu pas di hari ketiga tidur depan ruko ada yang kasih. Ya udah ikut saya aja. Tapi saya nggak bisa gaji kamu. Tapi bisa ngasih kamu tempat tinggal mau makan. Gitu. Masih tempat tinggal makan. Di depan ruko itu yang ditidurin. Ya. Ya ini maksudnya yang nampung lu Chinese atau apa gitu. Ya Chinese. Disuruh kerja. Tapi campuran lah Chinese. Chinese Melayu. Chinese Dayak. Chinese Dayak. Terus disuruh Kayak bantu-bantuin dia di restorannya gitu. Oh di restoran. Ya. Kayak nyuci piring lah, mungkin nganterin makanan. Masih SD lu tuh? Ya. Masih baru tamat SD gitu? Ya. Bertaman SD mau SMP kan nggak ada uang. Di situ sama setahun kemudian baru tuh ditawarin mau sekolah nggak? Mau sekolah nanti ibu bantuin. Baru tuh SMP. Baru masuk SMP. Waktu yang lu kabur dari Dayak itu nggak nyari lu keluarga? Ya karena mereka juga lumayan pedalaman kan, akses internet juga susah. Apalagi mereka nggak punya handphone segala macam. Jadi ya nggak ada kontak. Nggak ada kontak. Sampai sekarang. Terus lu ke Singkawang kerja itu berapa lama di tempat yang nampung kan dikasih sekolah SMP itu? Sampai lulus SMP udah bisa nyari kerja, itu pun kerja serabutan aja gitu. Penting keluar dari sana ya nyari tempat tinggal sendiri. Kenapa nggak lanjut kerja di tempat yang itu? Ya karena juga udah lumayan sepi juga, udah mulai sepi. Oh tempat makannya juga sepi. Dan juga emang nggak terlalu, udah mulai tua katanya, udah nggak punya banyak tenaga lagi. Jadi nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin usahanya. Terus lu nyari sendiri lagi? Nyari sendiri. Di Singkawang? Ya di Singkawang. Jadi kandang ayam.
kerja di kandang ayam, Telur, peternakan. peternakan. Di situ juga ada mes, ya ada situ gitu. Ada mes kerja, ada tempat tinggal, ya nggak apa-apa. Oke. Artinya lu tumbuh tanpa, ya bisa dibilang keluarga yang utuh, Hmm. dan secara agama juga Nggak di belum pernah diajarin gitu. Mm-mm. Oke, artinya lu sama sekali dulu tuh bisa dibilang ya ateis lah ya kasarnya gitu. Mm-mm. Terus apa yang Anda lakukan setelah dari Singkawang tuh kok bisa ke sini? Waktu itu di perusahaannya kan di peternakan itu lagi ada PHK besar-besaran. Hmm. Jadi mungkin ada trouble atau gimana. Kapan itu? Itu di tahun lalu. Tahun lalu baru ya? Iya. Terus beberapa minggu kemudian emang lagi atau ada angin apa di chat lah sama temen saya. Hmm. Itu katanya mau ke Jakarta nggak? Temennya lagi buka bisnis kafe. Udahlah ikut gitu. Daripada emang gak ada kerjaan juga. Gak ada kendaraan juga segala macam. Udah pada akhirnya ikut. Tapi kan gini, Hmm. Jakarta tuh kan ibu kota. Mm-mm. Yang notabene lu nggak kenal siapapun. Ya, dan kita juga tahu ya, kalau namanya kota sebesar Jakarta tuh kan kriminalnya juga lumayan besar dan sebagainya. Mm. Kenapa mau gitu? Kan maksudnya ya kenapa nggak nyari Singkawang aja gitu, yang lebih lu mengerti lah, minimal minimal juga udah ada kenalan-kenalan kan gitu, ada teman. Mm-mm. Ya, karena di sana juga susah sih. Bisa nyari kerjaan. Singkawang susah ya? udah Mm. coba kok. Dia Udah. udah coba nyari kerjaan di sana, nggak dapet ya ada yang mau dia kerja ya dia ikut. Aku agak bingung ya, jujur, karena aku belum pernah ke Singkawang. Mm-mm. Tapi aku memang dapat informasi kayak teman-teman yang pernah di Singkawang pada bilangin Singkawang tuh ekonominya ya nggak bagus gitu kan, Mm. nggak bagus, sepi, jualan apapun juga biasa aja gitu. Iya. Bahkan hampir semua Chinese-nya juga pada merantau ya, Iya. pada merantau keluar gitu, karena Singkawangnya juga sepi banget gitu. Mm. Memang sepi gitu. Sepi. Padahal Chinese loh kotanya lebih banyak kan. Iya. Jadi dulu kok nyokap gua merantau ke Jakarta, gua kan lahir di Jakarta. Nyokap gua dulu lahir di Kalimantan, Singkawang. Akhirnya dia merantau pas masih muda, merantau dan nikah dan di Jakarta. Lu nggak diajak pulang-pulang? Pernah pulang. Cuman ada saudara-saudara kan. Bisa kalau dulu kan ada sembahyang kubur ya dulu ya. Sembahyang kubur ada kakek gue di sono, Cengbeng kan. cengbengan di sono. Oh, lu Tuh. jarang ikut cengbeng? Sekarang udah enggak. Dulu mah iya. Wah, mamamu nggak berbakti artinya. Kakek gue di sono. Kakek gue di sono. Dulu iya, dulu kan lihat barongsai gitu kan, lihat tusuk sana tusuk sini ya kan. Mm. Itu dulu. Soalnya gue paling pantang kalau nggak pulang ziarah kubur tuh, gue sampai ingat ya, kakek gue dulu sebelum meninggal tuh ingatin tuh, nggak mau tahu, wajib pulang. Iya. Kalau kita jauh nih, kalau nggak ada ongkos kita kirim uang kan buat bersih-bersih makam kan gitu kan. Kirim uang. Kadang Chinese ini tradisi-tradisinya nih yang bikin kadang ribet. Ya Imlek nggak pulang nggak apa-apa, tapi cengbeng wajib pulang. pulang. Ya, gitulah tradisi. Mm. Oke, terus ke Jakarta nih, memberanikan diri, pergi berangkatnya sendirian atau rombongan? Sendiri ya? Ini jongkosin. Diongkosin Ya diongkosin, cuman sendiri. sendiri. Naik pesawat atau kapal? Pesawat. Pesawat. Mm. Oke, terus sampai Jakarta dijemput gitu. Dipesenin ini sih taksi Online. gitu. Ya Oh, online. Grab ya. Lalamove kayaknya. Oh, Lalamove. Mm. Lalamove mobil ada ya? Ada. Terus Nggak mau disebut merek. oh, nggak apa-apa. Terus sampai di tempat terus kerja. Ya, malam itu nyampe, besok langsung disuruh kerja. Sekarang nggak kerja lagi. Udah nggak, soalnya kafe yang tutup, orangnya kabur. Orangnya kabur. Hmm. Terus Usahanya nggak jalan ya. Nggak. Nah, kamu sendiri, hak kamu gimana? Kamu cerita. Dan gaji juga nggak dibayar. Jadi nggak Sama dibayar. 3 bulan. Tinggal waktu itu di situ. Tinggal di kafe. Tinggal di kafe sama karyawan-karyawan yang lain. Mm. Di mana itu kafe? Di Cakung, Di wilayah Cakung. apartemen Sentra. Oh, di apartemennya dia buka. Mm. Artinya di bawah apartemen gitu. Nah, Tinggalnya di? di situ. Oh, bukan di apartemennya, tapi di tempat makannya. Iya, di kafenya. Oke. Rame-rame. Bertiga.
bertiga, semua perantauan. Hmm. Jadi dua teman lu lagi mana? Udah pulang, udah dibayar juga gajinya. Udah. Oh, dibayar. Jadi dua itu udah dibayar, dia doang yang belum dibayar. Kok bisa ketinggalan? Mungkin nggak tahu juga kayak gimana. Orangnya gak mau bayar ya udah gitu. Mungkin Oh. paling numpuk lah. Jadi yang kemarin kan cerita alasannya itu dia nggak dibayar kenapa? Kemarin katanya kamu di situ kerja berapa shift? 2 shift ya. Nah, jadi dia tuh kerja 2 shift. Shift pagi sama shift malam benar. Shift pagi dan selama berapa lama? Sama 1 minggu. Selama 1 minggu, ya kan? Kerja dia diikutin. Cuman dia kan bilang nggak kuat ya. Kamu bilang nggak kuat. Akhirnya dia ngomong, bilangnya kamu bilang resign gitu Dia ya. mau resign. Mau resign karena dia nggak kuat ya, satu orang kerja 2 shift gitu loh selama 1 minggu ya nggak kuat lah badan juga ya kan. Dia minta resign, habis dia minta resign, bosnya gimana responnya? Ya udah berhenti aja. Ya udah berhenti aja. Habis itu Habis itu katanya ngeluarin satu nota kayak pemotongan gaji gitu. Kayak dari tiket pesawat segala macam. Oh, dipotong. Iya, Anggap dipotong. itu hutang lu kemarin. tapi dari awal ada perjanjian itu nggak? Nggak ada. Oh, jadi Oke. jadi dia keluar, jadi dia dipotong transport dia semua ke datang ke Jakarta ya, potong semua. Jadi dia nggak dapat apa-apa seperti itu. Jadi yang dapat 2 orang itu, karena 2 orang itu dapat juga karena disomasi. Iya. Disomasi. Nah, ini disomasinya gimana? Coba kamu ceritain deh. Jadi waktu itu dibantu sama satu ibu, namanya tuh Ibu Sari. Jadi dia tuh penghuni juga di apartemen itu. Dia juga orang dari pengacara. Saya yang mau bantuin segala macem, dibikin surat pernyataan untuk 3 orang karyawan yang belum dibayar. Dan pada itu juga dibikin, terus baru tuh baru ada respon tuh sama bosnya. Bosnya tinggal di apartemen itu juga? Enggak, Oh, tempat lain. tempat lain. Bahkan nggak pernah ngasih tahu tuh alamatnya di mana. Akhirnya udah dikasih tahu di WA segala macam, udah ada respon, dibayar tuh 2 karyawannya. Oh, kalau lu dikasih bukti potong, jadi nggak ada sisa dibilang. Jadi untuk bayar ongkos lu doang gitu. Cuman dia dikasih, katanya kamu dikasih tinggal di mana? Kan 2 orang itu udah nggak tinggal situ kan? Iya. Nah, kamu dikasih tinggalnya gimana? Coba ceritain. Terus karena emang udah yang 2 itu udah kelar kan, tinggal saya sendiri kan. Jadi saya tuh disuruh tinggal di apartemen itu. Jadi itu pemilik kafenya tuh ada satu unit di atas, tapi kosongan, nggak ada listrik, nggak apa-apa. Suruh tinggal di situ sama. Tunggu lu, apartemen kok bisa nggak ada listrik? Ya karena nggak dibayar. Nggak dibayar kan, bukan nggak ada listrik kan, tinggal bayar. Biasa kan ya bayarin doang gitu. Bosnya nggak mau bayar gitu. Dan dia juga nggak megang uang kok gitu loh. Oke, disuruh tinggal situ. Disuruh tinggal situ. Bab 8 dan pas sunat juga untungnya ada dibuka bentar gitu. Apa? Pas sunat, waktu itu kan sunat kan di sana. Oh, kemarin waktu syahadat masih di situ. Dan sana sementara lah, kayak 6 hari lah, bukan listrik sama air. Sama pihak pengelola katanya mau bantu segala macam, berkat Ibu Sari lah. Oh, Ibu Sari minta tolong gitu. Terus setelah itu listrik udah dimatiin juga susah kan. Ya lantai 25 lagi. Yang ada listrik nggak ada apa-apa, mandi juga susah. Mau mandi di sana juga harus ke posko kan, posko security, dan itu juga belum tentu diboleh. Jadi posko security tersebut dia kalau mau BAB? Ya di toilet. Tapi kadang pun juga nggak dibolehin. Oh, turun ke bawah. Terus itu Bu Sari itu yang bawa ke tempat kodon dia kalau nggak salah. Iya. Kok bisa? Kok kamu bisa masuk pengen Islam gitu. Iya, boleh ceritain detailnya. Itu kan kalau nggak salah ibu itu Katolik ya. Iya. Dan di saat itu kan udah merasa capek banget. Kayak nggak tujuan hidup, nggak jelas. Nggak tujuan, nggak jelas gitu. Ya banyak masalah juga, nggak ada arah. Itu juga emang dari hati juga pengen masuk muslim dari dulu. Cuman belum nemu waktu yang tepat gitu. Ya, kenapa masuknya muslim? Ya karena paling cocok kan muslim. Karena emang tenang aja. Dari mana tahu tenang, kan belum pernah coba gitu. Ya kan dulu pas SD muslim. Kok SD muslim? Ya SD muslim, nggak ada sekolah untuk umum kan. Oh, karena sekolah negeri. Sekolah negeri. Jadi belajar Islam. Belajar Islam. Oh, lu ikut di kelasnya? Meskipun dulu nggak boleh masuk. Paling dengar dari luar. Si pengen belajar. Kenapa nggak boleh masuk?
karena saya Chinese gitu. Dia tuh masih ada sistem rasis lah. Iya, masalahnya kan pilihannya antara keluar atau di kelas ya. Dulu waktu kecil aku SD di Aceh Iya. ya. Hmm. Aceh kan negeri juga ya. Hmm. Aku dikasih pilihan mau keluar atau di kelas gitu. Masalahnya di kelas aku itu yang cowok non muslim cuma aku gitu. Jadi aku keluar juga ngapain sendirian di luar gitu kan. Hmm. Paling keluar beli jajan, makan, udah balik lagi ke kelas karena nggak ada teman gitu. Nggak ada teman. Jadi ya dulu juga mau nggak mau ya ikut dengar-dengar aja. Apalagi SD kan masih cerita-cerita tentang Nabi biasanya kan. Hmm. 25 Nabi. Ya, tetap aja nggak dibeli masuk. Nggak dikasih. Cuman oke, paling lu di jendela gitu. Ya paling di jendela depan pintu biasanya. Oh, teman itu. Setelah selesai pelajaran baru masuk lagi. Hmm. Nah, Oke. Jadi istilahnya lu lebih familiar sama Islam lah. Hmm. Kalau Kristen sama sekali nggak ada gambaran gitu. Hmm. Oh, tapi belum pernah ada yang ngajarin Kristen gitu. Pernah, tapi emang nggak cocok. Dari siapa nih? Dari teman kan banyak yang Kristen juga. Teman dekat. Apalagi di SMK dulu. SMK setahun kan agamanya masuknya ke Kristen. Oh, SMK-nya banyak Kristen. Hmm. Nggak cocoknya kenapa? Ya nggak tahu kenapa nggak di hati tuh nggak cocok. Tapi Tuhannya bule loh. Ya. Terus, Benar. Tuhannya bule. Islam Tuhannya nggak nampak. Kan Yesus ada bentuknya gitu. Wah, ini parah nih, kok ketawa lu, parah. gua lihat dia bule. Kenapa harus bule gitu loh maksud gua kan? Lah kan emang mereka Iya. bilang bule. Iya kan sesuai Tunggu ini. Nanti lu bikin seakan-akan kayak gue ngejek mereka loh kan. Enggak, yang gua enggak loh. Yang salah tuh kalau gue bilang Tuhannya orang Afrika, orang Indonesia ini salah, ini kan memang bule. Iya benar. Kalau menurut versi mereka kan benar, kan ada filmnya kok. Iya, gambarnya juga semua bule kan. Iya. Oh. Keren kan? Terus kenapa enggak gitu loh? ya karena nggak cocok aja udah gitu aja. Nggak dapat feelingnya gitu. Mm-mm. Oke, terus kenapa bisa diajak Bu Sari itu ke tempat Kodon di? Ya, saya juga nggak tahu. Sebelum Bu Sari gimana kan kamu pengen masuk Islam Ya tuh. pas waktu itu kan Nah, udah kenapa lu tiba-tiba ngomong pengen masuk Islam gitu? Bukan Nah, pengen sebelumnya nyari nyari kerja. sendiri. Coba kamu ngomong dulu dah. ini deh. Di waktu itu kan lagi pas malam hari kan lagi beneran down banget lah. Di apartemen tuh. Masalah juga lagi banyak terus ke masjid. Kok bisa ke masjid? Depannya ada masjid. Depan Apartemennya ada masjid. oh pas depan apartemen. Nggak tahu mau Mm-mm. kemana, pas lihat oh ini terang, ada orang, ya udahlah gua singgah gitu. Ya emang niatnya pengen nyari ustad. Pengen nyari Pengen pak nyari ustad. Sampai sana ternyata nggak ada. Hmm. Ya udah pulang ke apartemen ketemu lagi sama Bu Sari ditanyain kamu dari mana. Terus saya jawab saya dari masjid. Tanya ngapain? Nyari pak ustad mau ini mau masuk muslim. Oh terus katanya kalau kayak gitu besok ikut ibu aja. Nggak tahu tuh ibu kemana, taunya ke Kodondi. Kok bisa kenal Bu Sari itu sama Kodon di? Kan dia Katolik kan? Nggak tahu juga. Saya juga nggak pernah cerita. Itu dia malam ketemu, besok langsung dibawa. Ya besoknya. Lusanya. Oh, karena dia mau syahadat. Karena dia bilangnya mau syahadat ya. Biasanya kan Kodon dia agak sibuk ya. Nggak bisa tiba-tiba. Artinya pas karena bilang mau syahadat, oh si Melisa harusnya ya. Ngomongnya ke ya mungkin. Terus waktu ke tempat Kodoni kemarin ngapain aja? Aku nggak nonton soalnya sih. Cuma nonton sekilas. Cuman cerita-cerita terus syahadat aja. Masih ada. Ya, terus pas off cam ya cerita-cerita lah sama ibu segala macam. Sama Bu Sari ya. Nggak, Kodoni pasti nawari kan Bu Sari sekalian syahadat gitu kan? Iya ada. Ada. Biasanya dia pasti gitu. Itu dah. Terus ya mereka bahas-bahas soal Alkitab segala macam. Udah gitu aja. Oh mereka sempat lanjut bahas. Nggak di record. Ya nggak di record. Lama nggak itu? Lama sampai malam. Oh sampai bahas Alkitab sampai malam. Iya. Kebiasaan Kodoni gitu. Awalnya tanya dulu mau di record nggak? Kata ibu Sarinya nggak mau. Jadi lu dengerin nggak waktu mereka diskusi itu? Dengerin. Saya di sampingnya. Apa yang dapat lu tangkap? Jujur yang Kak Dondi bilang emang begitu apa ya soal Alkitab segala macam emang banyak yang kurang masuk akal bagi saya. Tapi saya menghargai aja. Bu Saria terdiam gitu. Parah Kak Dondi. Oke, terus
Itu tempat Kodoni kemarin. Hmm. Syahadat, terus selesai, terus dikirim ini sunat. Iya, dikirimin orang untuk sunat segala macam. Dikirimin orang sunat kalau yang ke klinik. Dikirimin. Dikirimin datang ke rumah, Iya, datang ke ke rumah. apartemen. Datang ke apartemen itu. Oh, Gunting apa laser? Laser. laser. Oh iya. Oke. Artinya di apartemen dikerjain semua. Hmm. Enak juga ya, nggak perlu capek. Terus berapa hari kemarin pemulihan? 3 hari, 4 hari gitu. Berapa hari? Ini sekarang juga masih belum terlalu kering. Oh, belum terlalu kering. Iya, mungkin banyak beraktivitas juga. Oh, Iya. kapan sunatnya? Udah lupa ya, tanggal berapa ya? Kayaknya hari ini masuk ke hari ke-8 atau ya hari ke-8, 9. Hari ke-8, 9 gitu. Hmm. Jadi setelah yang nggak kerja itu dikasih ke apartemen tuh. Hmm. Dikasih kunci artinya. Hmm. Terus sekarang kuncinya di mana? Udah dibalikin ke pihak apartemen karena saya juga nggak mau di sana. Soalnya sana juga susah. Ada listrik nggak ada apa-apa kan. Jadi Ada listrik, nggak ada air ya. Iya. Hmm. Seminggu itu Mandi habis. juga susah. Dia sampai nggak mandi 3 hari, Hmm. Oke, terus baru nggak ada listrik. Belum. Saya belum. Baru dia, kamu ketemu siapa? Teman kamu siapa? Coba Ya, namanya. terus ketemu sama teman saya namanya Farhan. Farhan. Ya, Kan? itu mau katanya ya udah kalau misalnya emang mau nginep jangan di rumah dia aja. Itu muslim, Farhan itu muslim, masih Hmm. sekolah ya? Masih Kelas sekolah. berapa dia? Kelas 11 ya. Kelas 11. Hmm. Kenal dari? Kalau dari apartemen itu, soalnya dia sering ke kafe dulu. Oh, dia sering belanja makan di kafe, Hmm. duduk di kafe. Jadi kenal di situ. Rumahnya di apartemen atau di luar? Di luar. Oh, di luar apartemen, dekat situ lah ya. Ya. Jadi nginap rumah dia. Hmm. Loh, dia masih sekolah, bapak mamanya? Kerja pulang malam. Oh, Ya, dikasih. dan juga emang ibunya emang bolehin. Gimana boleh? Karena kan dia kan udah syahadat kan, bingung mau tempat tinggal di mana. Yang muslim, kita kan sebagai umat muslim kan kita tahu nih saudara kita ya kok ya, saudara kita nggak ada tempat tinggal, masa nggak dikasih tempat tinggal itu loh kan. Makanya muslim tuh sungguh luar biasa ya kok ya, indahnya Islam seperti itu. Jadi ketika si Farhan ini padahal masih sekolah kelas 11 loh kok. Iya tuh, gue bingung lu. Ini anak Kelas 11 aja masih Iya. ada hati, masih ada nurani. Suruh dia, ya udah kamu tinggal Biasa anak kecil tuh lebih polos. ya kan, karena mungkin emang udah qadarullah ya, Allah dia kasih jalan, udah tinggal aja di sini gitu loh. Oke, terus 3 hari ya, berapa hari? 3 hari. 3 hari. 3 hari doang. Ya dia ada rasa nggak enak. Iyalah kan. Iya. Ya kan, karena dia Masih kan ada orang tua masih juga ada orang kan. tua juga kan. Itu pas banget tuh kok. Kan gue habis dari tempat Kodondi. Kodondi kan ngasih dong nomor telepon kan. Nomor nih katanya dia bilang gini Kodondi. Oh, lu ngapain ke tempat Kodondi? Baru iya, gue ada lihat videonya. Iya kan, gue ke tempat Kodondi suruh soal bikin podcast kan. Podcastnya belum Belum tayangin. Nah, nanti bakal ada bahas masalah ini nih sebenarnya. Nah, dikenalin lah namanya si Fernando. Enggak, pertama Kodondi nanya, Lu butuh karyawan. lu butuh karyawan nggak? Saya bilang ya sebenarnya kalau ditanya gitu ya masih butuh kok. Saya bilang gitu kan. Oh ya udah nih, ada nih Batangkara Fernando. Saya bilang gue langsung nembak dong. Fernando ya? Saya bilang gitu. Minta mandunya. Fernando ya? Saya bilang begitu. Oh, karena lu nonton. Karena gue nonton, ya kan. Oh iya, dia bilang gitu kan. Kalau dia bilang iya Fernando, akhirnya ya udah kok boleh dah minta nomornya. Itu belum gue chat kok, kan udah selesai nih dari tempat Kodondi, gue balik dong. Belum gue chat. Besokannya baru gue chat. Pas gue chat dia Fernando, dia itu lagi beres-beres. Mau Lagi keluar dari mau situ. keluar, lagi beres-beres, mau keluar dari tempat temennya si Farhan ini. Nah terus gue tanya, kamu udah dapat, gue langsung nembak dong, kamu udah dapat kerjaan belum, kamu udah ada kerjaan belum? Belum nih, saya lagi nyari kosan sama nyari kerjaan. Gue langsung mikir, oh jadi kamu belum dapat kosan? Belum. Akhirnya gue bilang, oh ya, gue mikir dong langsung, wah kos saya di Mabes nih, gue bilang gitu kan. Kosan aja di Mabes Ya. nih. Si David spesialis Mabes soalnya. Enggak, ya pemain kok, dulu kok. Waduh, pemain Mobile Legend maksudnya kok, lu selalu berpikirannya negatif. Lo kapan gue pikir negatif? Gue aja belum ngomong. Jadi kan abis itu gue bilang, ya udah naik ojek online aja ke Mabes. Kebetulan alhamdulillah tuh gue juga cepet banget nyari tempat kan. Tempatnya itu gue nyari, sebenarnya tuh gue nyari kan dulu kan ada, cuman harganya kan lumayan ya kan. Gue nyari, akhirnya gue nyari di OLX ketemu langsung. Gue telepon orang yang ada, masih ada kamar, ya udah. Akhirnya abis itu dia ke situ, udah saya ini dong, saya pesen Saya arahin. ojek online Sherlock ke situ.
ke situ ya udah dah akhirnya berhubung dia itu langsung tinggal di situ kok. Langsung hari itu Langsung juga. hari itu juga tinggal di situ ya kan, mungkin ya sedikit-sedikit lah sharing-sharing buat dia supaya tinggal di situ karena dia kan juga masih ada pegangan juga, dan gue sharing sedikit buat dia tinggal di situ juga. Hmm. Itu hari Itu pertama pegangan dari apa? Dari kodon dikasih. Iya. sharing-sharing lah. Akhirnya ya udah tinggal-tinggal lah di kosan tersebut. Hari pertama kosan, ini apa namanya, exhaustnya rusak, panas. Ini kan gue panas, Tunggu. Kok exhaust rusak panas? exhaust rusak lah kagak. Dia ngomong ke gue panas. Nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Nggak ada. Nggak ada AC, nggak ada kipas angin, belum tuh. Habis itu dia sehari kan, dia diem tuh ke saya, diem terus habis itu di besoknya baru ngomong panas, tapi ya udahlah gitu, masih alhamdulillah dia ngomong gitu. Gue tuh mikir, akhirnya gue telepon ke Pak itunya yang punya penjaga kosan, dibenerin tuh exhaust. Nggak lama kemudian kan gue pikir kan si Pak Sunarya mualaf juga kan Pak Sunarya. Nah, dia kan jual ada kipas-kipas. Gue pikir ya udahlah, gue beli kipas ke Pak Sunarya aja lah. Pak Sunarya kan nggak jual kipas, perbaiki kipas. Ada di situ, gue beli di situ. Mungkin kipas-kipas yang orang lama yang nggak diambil gitu kan. Jadi kan Pak Sunarya kan ada kipas yang lama nggak diambil. Akhirnya gue beli sama dia. Ya kan, terus ya gue beli sama dia, gue kasih ke dia. Akhirnya dipakai sampai sekarang. itu lagi pakai kipas itu. Udah 3 hari, kosan. 2 hari, 3 hari ya. Itu bukan kos-kosan yang biasa cewek-cewek dong. Bukan. Karena tahan cewek-cewek nggak ada. Itu ada ceweknya kali. Nggak pernah lihat. Nggak berani. Jalan keluar Di juga. lantai berapa? Ini kos-kosan Ada 3. pekerja ya guys ya. Jangan kalian pikir Jangan pikir yang David enggak. tukang nyari cewek. Maksudnya saya tuh kenapa cari di area Mabes, karena kan saya kan jualannya di situ, biar di aksesnya juga mudah. Masih buka, Pik? Masih. Cuma kan sekarang kan hujan-hujan mulu kan, jadi kan tutup nih. Gue sendiri kan udah agak repot tahun ini kan, jadi mungkin dengan adanya nanti. Nggak, soalnya gue lihat ini si David kok perasaan live terus tiap malam nih sekarang. Ya karena kan gue nggak buka. Tapi tetap online tetap jalan. Online kayak misalnya ada yang mau pesen bakso kayak kemarin nih. Kalau nggak hujan ya gue anterin. Kalau hujan ya otomatis pakai online ojek gitu loh. Kalau online buat di rumah aja ya. Ya betul. Jadi kayak pesanan-pesanan yang kemarin tetap jalan gitu kan. Gitu gua. Kalau misalnya nggak hujan ya gue anterin. Kalau dekat-dekat mah gue anterin langsung. Cuman alhamdulillah si Fernando kan kenapa gue tinggal di Mabes tersebut ya, supaya aksesnya mudah lah. Nanti insya Allah Ramadan nanti lah itu. takjil lebih mudah. Takjil kan jadi dia bisa bantu-bantu juga seperti itu, dagang gitu. Itu kok. Oke, itu cerita kenal sama si David. Ya, jadi baru berapa hari itu? Ini hari ini kayaknya hari 3 deh. Hari ketiga ya? Iya. Jadi dari kemarin makan gimana? Ya makan seadanya. Seadanya. Ya, Dan tadi juga makan kan kemarin kan gua ini juga gua bantu juga kan, istri bantu, katanya pas buat itu pegangan buat makan seperti itu gitu loh. Tadi dia nggak ngomong, tadi tiba-tiba kadang-kadang dia diem aja, dia nggak ngomong. Tiba-tiba aduh, gua kan nungguin lu kesini kan, gua bilang ya udah yuk saya jemput, tiba-tiba aduh saya mah nih, lu mah, gua bilang kenapa, lu sakit apa, gua bilang gitu. Gua tanya dong, lu udah makan belum? Belum lah, kenapa lu nggak ngomong, belum makan, lu lagi puasa ya? Lu puasa belum? Gue bilang gitu. Nanti kalau mau puasa nanti gitu loh. Sekarang belum puasa udah jam buka. Udah malam ya jam buka. Dia makan, dia tuh sebenarnya orangnya nggak enakan kok. Dia orangnya nggak enak. Akhirnya gue tanya, lu makan terakhir kapan? Makan terakhir kemarin sore. Ya kenapa lu nggak ngomong? Gue bilang gitu. Akhirnya gue barulah bawa makan, antar makan ke warteg langganan gua. Nggak boleh diam sih. Nggak boleh diam. Kalau lu diam tiba-tiba udah mati aja nanti. Jadi dia tuh kenapa dia kayak gitu? Kalau menurut gue kok ya, dia kan orang sebatang kara. Jadi dia tuh berjuang sendiri, apa sendiri. Ada rasa nggak enak sama orang seperti itu. Jadi kan gue bilang, terus habis itu gue tanya, lu mau ke dokter gak? Rumah? Nggak usah. Itu makan, udah kenyang, ya alhamdulillah. Jadi selama waktu di apartemen itu makan gimana? Ya makan mie. Makan mie kadang ada juga Ibu Sari ngasih. Oh, dari Bu Sari itu. Oh, alhamdulillah ya, baik ya. Makanya Kodoni bilang namanya Bu Sarieni. Dia kan namanya Bu Yeni ya. Kok bisa Sarieni Chinese? Nama lengkapnya Sarieni. Dia manggilnya Bu Sari, Kodoni manggilnya Bu Yeni. Itu loh, namanya panjangnya Sarieni. Bu Sarieni ini baik orangnya katanya, tinggal nunggu. Tinggal nunggu syahadat aja, ngomong gitu. Ya kan hidayah kan milik Allah ya, kita nggak ada yang tahu seperti itu. Dengan kebaikannya Ibu Sari ya, saya doakan juga Bu Sari bisa saya doakan yang terbaik lah buat Bu Sari lah. Saya doakan yang terbaik Bu Sari, dan
Ya udah perhatian juga sama si Fernando ya kan gitu. Makanya akhirnya dia itu di kerjaan gimana kamu dikucilkan atau gimana? Kamu ngomong dong. Di kerjaan mana nih? Di kerjaan di coffee shop ketika dia udah masuk Islam gimana dikucilkan coba? Tunggu, dia kan masuk Islam baru berapa hari? Iya, nggak kerja di situ. Nggak kerja terus yang Numpang di situ, numpang di situ. numpang di situ. Yang Iya. dikucilkannya gimana? Bilang Ya dong. dari pihak security segala macam lah. Nggak tahu kenapa, mungkin saya juga nggak tahu karena emang agama atau bukan. Saya juga nggak tahu itu. Mereka juga banyak yang muslim juga kan. Tapi dari perilaku mereka menjauhi aja, gitu. Kayak nggak mau ngobrol segala macam. Karena takut lu minta pinjam duit kali. Mungkin. Itu salah satu. Ya kadang-kadang ya begitu ya. Kadang kita juga nggak boleh lihat orang dari luarnya. Anda nih sebenarnya ya. Wah, ini David paling jago nih nasihatnya. Nih, jadi buat teman-teman ya, Anda jangan lihat sesuatu itu dari luarnya. Mungkin sekarang Fernando begini, ya. Mungkin 2 tahun lagi lu lihat siapa Fernando nanti. Ya, gue yakin pasti ada jalan buat Fernando. Gue yakin. Makanya kan Kita ambil contoh gol dia. ya kemarin kita ambil contoh Goldian dan Daman. Ya, siapa yang dulu kerja sama Julius loh. Sekarang Kenapa saling kerja sama gua parah lu? sekarang dia berubah. Itulah namanya. Ya kan namanya sesuatu yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sangka-sangka. Kalian boleh bilang si Fernando sekarang begini-begini, kamu lihat nanti kayak bagaimana. Ya, buktinya sekarang kan alhamdulillah nih teman kedua loh, Bang. Di saya, Kodoni, teman ketiga sama Julius berarti. Ini gue kenalin baru hari ini. Enggak masuk teman apa nih? Tiga. Teman dia. Teman saudara si Iman dong. Loh, kita udah banyak perasaan dia kemarin ngundang-ngundang orang. Dia kan temennya di sini siapa? Paling Kodondi kan saya sekarang 2. Doni bukan teman, tua dia soalnya. Sekarang Julius. Ya, makanya ntar masih banyak lah teman-teman lainnya lah. Tapi kemarin lu bawa ke laut coy ya? Ya, kemarin tuh gue sholat. Oh iya, gara-gara waktu habis cari kaos ya? Iya, gue sholat sama dia. Dia kan belum bisa sholat, belum bisa. Nah, ini penting nih. Maksudnya dia kan Lu ngomong lagi deh. nih, jadi si Fernando ini kemarin kenapa gue bawa ke Masjid Lautse? Waktu itu kan gue pikir ada Kohans juga di situ kan. Ternyata nggak ada. Ya. Kohans lucu loh. Gua seumur hidup baru pertama lihat dia ganti baju. Di mana? Di sekali bahasa lama diundang podcast itu. Udah. Akhirnya ganti baju dia. Ganti baju dia. Udah ganti baju ya. Dan sampai gangguin. Oh, lu sengaja kan ganti juga. Gue nanya sama marbotnya. Marbotnya bilang katanya Kohans mau umroh nanti sama istri. Ya umroh sama istrinya ya. Mungkin gue nanti ya waiting list dari jadi lanjut lagi gue. Oh iya, lu belum ya? Belum. Kenapa mau? Padahal dia lebih viral daripada yang lain. Ya mungkin gue masih waiting list. Kodoni juga nanya kayak lu sama. Kalau David belum ya? Belum. Mungkin masih waiting list kok. Sabar aja. Ada waktunya gitu ya. Nah, abis itu gue bawa ke Masjid Lause. Si Fernando ini belum bisa wudhu, belum bisa sholat. Ya, gue harus ajarin. Karena kan kayak gue dulu. Kayak gue dulu, gue nggak bisa apa, wudhu aja gue nggak bisa. Jangan kan wudhu, masuk masjid aja gue masih malu-malu, masih nggak tahu. Gue bilang, udah masuk aja. Dia masih malu-malu. Udah masuk aja. Masuk aja dan wudhu dulu. Wudhu dulu, gue ajarin semua wudhu, terus sholat semua. Amin. Ya, alhamdulillah ya, gue ngerasain apa yang gue dulu rasain ya benar-benar 11-12 sama dia. Gitu loh. Yang rasain dia lucu sebenarnya. Yang lu rasain, ternyata gue bisa ngajarin orang juga. Biasanya gue yang paling bodoh. Iya, ternyata gue bisa ngajarin, tapi alhamdulillah ya gue seneng aja sampaikanlah ilmu walau hanya 1 ayat lah gitu loh kan kepada Fernando. Dan Fernando juga sekarang gue senang gitu loh kan, dia bisa bantu gue juga gitu. Gue pokoknya tetap support Fernando lah gitu. Tapi kalau ini nggak beres salah lu dong. Iya, kembali lagi ke dia dong kan, gue setidaknya karena guru yang salah tuh guru yang pengaruh. Enggak, udah gue kasih beberapa agenda yang bagus lah ke depannya gimana. Gue udah sempet ngobrol juga sama dia kan. Ternyata dia tuh bisa desain, bisa desain. Dia kan apa? Dia SMK ya desain ya. Enggak. Oh, Gambar. Dia bisa gambar. Jadi gue tuh pengen dia tuh mungkin nanti ke depannya ya, mungkin teman-teman semua atau bagaimana mau gambar, mau yang buka kafe atau apa boleh lah ya kan. Murah. Boleh lah ke Fernando ya kan, nanti gua perantarain gitu. Perantara bukan calo kan? Itu bisnis to bisnis gitu. Kan enggak juga, kan ajarin yang baik gitu loh kok ya kan. Jadi membuka dia peluang usaha karena sayang banget dia tuh bisa
gue lihat tadi beberapa contoh gambar dia ya mungkin bisa dipakai juga ya kan gue nanti mungkin mungkin kalau misalnya Julius mau api kan mau bikin kaos gambar boleh gitu loh ya kan boleh dong karena Cara gambar di kaos gimana ya? pakai ini dong pakai digital printing ya Ya di digital sablon print lah. digital print. Nah, dia udah ngerti dia tuh lebih paham dari saya lah pokoknya Karena belajar di tempat. ya aman gitu loh kok jadi pokoknya nanti ya pokoknya sekarang kan saat ini yang penting gue udah juga ngomong juga sama Kodondi kemarin gue chat juga Kodondi ya kan oh dibantu tolong kirimin guru ngaji gitu ke apa namanya ke Fernando karena Fernando kan sekarang sudah tinggal di Mangga Besar ya kan sudah ada tempat tinggal lah jadi guru ngaji kan tinggal datang ke tempat dia oke katanya. Oke jadi dia nggak ditelantarkan lah kok seperti itu Biasanya kalau Dondi itu mualaf duluan dia yang nyuruh kerja sama dia. Tapi sekarang udah nggak terima mualaf dia. Zaman dulu kan mualafnya disuruh jadi tukang syuting, tukang angkat. ya nanti Sekarang udah nggak, udah sekarang udah ada asisten tetap ya. udah tetap ya betul udah ada season tetap Zaman dulu gitu semua soalnya. semua ya kan dulu ya kan ya mungkin membantu lah ya kan membantu juga kok ya alhamdulillah sekarang Fernando udah ya gue tetap ajarin apa yang bisa yang gue tahu gitu ya kok ya kan yang penting beristighfar sholat gue udah kirimin juga buku apa namanya chat-chat panduannya juga nggak apa-apa Iya. kalau sambil sholat sambil lihat handphone gue juga dulu pertama kali begitu sholat sambil lihat lagi ya. handphone Ujung-ujungnya itu. Lu salah ilmu, ya istilah yang lu pelajari sendiri masih mending. Tapi kalau salah guru itu paling bahaya. Itu kita harap David jangan errol aja lah. kan ada lu juga Jul makanya gini loh kadang-kadang kan kita juga nggak tahu ya itu kadang-kadang saya itu juga juga bukan ilmu tinggi-tinggi banget gitu kan makanya nanti bisa ada Ko Julius juga ada Ko Hans juga ya kan dan ada yang lain-lain juga bisa bantu makanya ntar kemarin tuh niat gue tuh pengen ketemu Ko Hans di Unsit Lautse tapi nggak ketemu ya Jadi juga jarang gitu. Enggak, karena posisinya kemarin gue tanya marbotnya, dia tuh ada yang ngomong marbotnya, dia bilang dia udah pergi umroh. Marbotnya bilang begitu. Gue bilang, terus ada yang tanya depannya, belum umroh, gitu. Belum cek. Kemarin aku terakhir cek dia gara-gara baju itu. Jalan baju. Dia itu nggak cerita masalah umroh. Iya, dia karena marbotnya bilang dia sama istrinya nanti mau berangkat umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nanti giliran saya mungkin insya Allah. Amin. Ya, Malah ada duluan Fernando. ya nggak apa-apa. Kalau duluan Fernando, alhamdulillah nanti saya setelah Fernando, ya kan. Pokoknya yakin aja. Kemarin kan kita nggak ada yang tahu ya. Kayak si kemarin Wilda ya. Iya. Wilda langsung loh. Iya. Habis syahadat langsung. Karena viral, banyak yang simpati gitu. Iya. Jadi gue bilang, loh, kalah si David. Gue mau ngejek lu sebenarnya. Nggak apa-apa. Mungkin kalau lagi waiting list, mungkin yang mau umrohin Fernando boleh. Iya. Karena kan secara viral, perasaan lu lebih viral ya. Enggak, gua nggak viral. Lu Di tempat gua 1,5 juta loh nonton. itu mah yang untung lu kan. Enggak lah, kok sama lah, semua sama. Nggak ada yang viral. Yang penting gue jadi orang yang berguna dan bermanfaat aja untuk orang saat ini. Umroh menarik sih. Umroh. Gua Jadi kemarin kepikiran pengen umroh lagi sih. ya Istri kalau tapi. jadi ya nanti bawa istri mungkin nanti ada bawa gue dan istri gue dan Fernando. Ya jangan lupa nanti slotnya 5 kok. Kenapa nggak 10 gitu? Ya kan 10 boleh. Atau 20 gitu kan, Iya. sekalian jualan. slotnya banyakin gitu. Atau lu bikin umroh barang Ya mungkin sipit. mungkin kalau ada sponsor. Ya. Biasa gitu, paket-paket. Paket-paket. Lu bikin umroh barang David, ya otomatis lu pergi kan, barang lu. Ya boleh. Bisa diatur itu nanti. Pokoknya nanti ada Julius nanti kita sama-sama. Ya mungkin bukan saat ini. Sekarang mungkin Allah Subhanahu wa taala lagi memberikan gue job ya kan, memberikan gue tugas yang lebih lagi dari yang lain. Ini ya anggap ini sih ujian sih. Karena di orang tuh kan lebih susah. Ya. Karena nasib orang tergantung lu. Tapi gue yakin dia sukses. Jadi orang yang kenapa gue bisa yakin dia sukses? Nggak tahu kenapa. Gue pas gue ngeliat dia itu beda. Kan gue kan cerita sama lu. Jangan Ketika gue pertama kayak ngeliat dia, kan gue kan ngeliat orang tuh pasti jangan kasus Rudi gue udah bilang sama dia. Lu yakin nih, yakin kok. Ya kan semua itu pasti ada, kita kan berpikiran positif dulu awalnya dong ya kan. Cuman ditambah dia kan gue udah ngobrol juga sama dia dan juga dia saudara ini kan kita apa sekampung ya satu suku lah ya. Ya berarti ya kongfong nyin mah ya. Iya. Oh, itu tahu gak artinya? Lu kok bisa? Kakek nenek waktu kecil aja. Iya.
Di rumah ngomong. Ya. Kongke, oke, Oke, Bay. wah. ของจริงก็ไกboy jadi nyim si kyang Giten ngai hoho. Nah, itu translate-nya di bawah ini ya. Jadi gitu, gitu kok. Tapi ya saya mah ya cukup cukup senang sih, cukup senang ya. Istri juga senang, semua senang. Jadi ya gue senang aja gitu. Dia apalagi kan dia nggak punya saudara, ya kan. Ya Imlek nanti makanya gue ajak lu makan Imlek juga nanti malam Imlek gue ajak dia makan-makan lah sini. Karena dia itu udah saudara. Gue tuh udah anggap dia saudara. Jadi lu malam Imlek masak Masa tunjuk. enggak dong. Kan yang masak bini gua. Kemarin gua baru beli sama bini gua di mana di Muara Angke. Muara Angke lebih murah tuh. Biasa orangnya apa tunjuk loh? Ikan guys. Oh iya. Ikan. Karena mancing mulu dia. Jangan kan dia nih makan tunjuk di diem-diem nih. Orangnya tuh kayak terkenal tunjuknya sama. Mana ada Muara Angke ikan semua, ikan cumi, Oh iya, sotong, lobster. Waduh, kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, jadi ya pokoknya gua undang dia datang. Gua juga ngajak lu sebenarnya, tapi lu nggak bisa. Lu harus datang lah. Gue lagi bingung malam Imlek sih. Karena tahun lalu gue bawa nyokap gue. Tahu sendiri kan, Imlek tuh ujungnya apa? Paket semua kan. Semua restoran nggak ada yang boleh pesan makan kecuali paket. Iya. Gue bertiga sama ini ya, sama ART. Ya udah, ngapain gue makan gitu banyak? Iya. Terus jadinya? Ya jadi bungkus lah. Kalau nggak rugi gue. Iya, itu loh. Ya, satu paket, Betul, satu betul. meja kan. Tapi sekarang lu udah ada gini jadi lengkap. Gue lagi mikir, mau makan di mana jadinya nih? Nggak terasa udah setahun lagi. Lu sama bini lu makan di sini aja. Ya lucu lah, malam Imlek makan sama orang. Malam Imlek itu makan sama Makan keluarga. sama keluarga, betul. Makanya gue undang dia karena dia udah bangga keluarga. Ya, gue mau reservasi dulu tempat. Reservasi. Iya udah reservasi tempat. Ya kalau nggak ada tempat. Betul. Pokoknya itu cuma ngerayain adat doang kan. Kayak gitu kan Imlek kan cuma adat Iya, doang. kalau masak juga ribet soalnya kami. Iya. Lu kan Iya. makan banyak orang kan, jadi masak Iya. oke. Kalau lu cuma bertiga, apa yang mau dimasak? betul. Ini kalau dikit orang lu masak lebih ribet. Sekarang gua sama tetangga gua ganti-gantian. Hari ini gua masak, besok dia masak. Iya, tapi kemarin gue datang kayaknya dia nggak masak nih. Jadi sebenarnya gue pengen nunggu masakan dia, guys. Tapi nanti gue bakal nyobain. Tapi jauh sih tempat dia. Di mana tuh? Iya. Jauh. Makin malas gua kemana-mana. Iya, jauh dia. Tempatnya memang enak, asri, sejuk. Ya, enak. Tempatnya cuman jauh. Iya. Buat healing boleh lah. Padahal pik lumayan jauh, tapi situ lebih jauh. Tergantung kemana sih. Iya, Kalau ke betul. Jaksel agak mending. Ke Jaksel mending. Jaksel tuh 45 menit sampai 50-an. Iya. Tuh, Sini makanya. kejauhan. Dulu aku paling benci kan kalau orang ini ngajak ngumpulnya di Jaksel kan. Kan kalau orang Koras kan selalu tebet gitu kan. Ngobrol kan jauh tebet gitu kan. Nah, sekarang gue bilang, oke lah, motor. Oke lah, karena lebih dekat dari lu ya. Ini daripada ke rumah dia. Betul. Kayaknya dia lagi sakit nih kan. Kenapa tuh nih? Hah? Sakit kenapa Kores maksudnya? Istrinya kena corona baru. Oh teman-teman kita doakan istrinya Kores agar diberikan kesembuhan ya. Itu kan Amin. ujian, digugurkan segala dosa-dosanya istrinya Kores. Karena dosa udah terlalu banyak. Ya digugurkan, tapi ya insya Allah pasti sembuh. Kita Pasti sembuh lah. Amin. atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak sembuh kasihan dia. Aduh panjang lagi nih. Ini muncul-munculnya beda lagi nih gue tahu nih. Si Golden nulis itu. Kenapa bukan Kores yang masuk rumah sakit? Tadi katanya Goldian mau datang katanya, nggak jadi. Jadi karena minta dijemput tadi kan. Goldian datang. Sekarang Goldian udah berubah ya kayaknya. Manajer. Wih, lihatnya ke atas sih gimana kok? Sekarang dia bilang levelnya artis. Oh iya, Goldian ya. Berarti kalau ngomong sama Julius, Jul, gimana Jul? Jul, ya. Tapi ya, Golden sama Daman. itu enggak, Golden sama Kores tuh satu kelebihan mereka walaupun sudah terkenal tetap nggak sombong. Ya, itulah harus tetap rendah hati dong. Iya Karena benar. sekarang banyak orang kena namanya NPD. Sindrom. Ya, jadi dia kalau semakin di atas kadang lihatnya ke atas. Kita nggak boleh kayak begitu. Kalau kita lihat terlalu atas nanti tiba-tiba jatuh ke bawah kan Harus kayak David. sakit. Mulai ke atas pun ya sama aja, sama matanya gitu. Lihatnya lurus aja. Kita ada sekali lihat ke atas, lihat ke bawah gitu kan. Ini lomba sipit siapa dulu lebih. Lu juga sipit, lu ngatain gua mulai dari sipit juga nih sendiri. Kayaknya kita
enakan bikin tim mualaf Indonesia deh. Deh. Tim mualaf sipit ya. Keren juga ya. Kayaknya boleh juga sih. Tapi kalau mau bikin baju boleh. Promo, desain. Jadi kalau mau desain boleh ya, nanti hubungin. Jadi ini istilahnya anggota baru ya, semangat baru di Semangat baru juga ya, nggak apa-apa lah, dia juga kan sendiri ya. Nah, sekarang dia kamu tuh jangan anggap sendiri lagi, udah nggak sebatang kara lagi. balik lagi ya. Kita nggak bisa milih kita lahir di mana. Ya, nggak ada bisa orang milih mau lahir di keluarga apa, agama apa. Tapi ujung-ujungnya kan kita dikasih pilihan kan. Iya. Allah kasih akal, kita yang milih sendiri. Jadi kalau orang bilang ya yang paling penting tuh bukan lahirnya, tapi meninggoynya. Ya meninggoynya lu mau seperti apa gitu kan. Dalam kondisi seperti apa, iman seperti apa gitu. Ini yang paling penting gitu. Kalau aku bilang apalagi masih 21 tahun kan, masih muda gitu. Ya. Banyak orang berpikir wah enak ya lahir dari keluarga kaya gitu kan. Yang membedakan tuh kan cuma startnya gitu. Tapi ujung-ujungnya kecepatan lu yang menentukan gitu. Lu mungkin startnya di depan. Tapi kalau orang yang lambat ya bisa dikejar. Yang paling penting itu ya lu harus punya plan umur 21 gua mau ngapain. Sampai umur 25 gua mau ngapain aja. Nanti 25 sampai 30 gua mau ngapain aja. Ya harus ada target lah. Ada duit simpan. Tuh, makanya gue udah bilang ke dia juga kalau Apalagi orang kayak biasa lebih pelit. iya, gue harus ngajak, gue udah bilang ke dia kamu nabung gitu loh, nggak kerja di mana nabung kan nggak mungkin, dia juga butuh keluarga, ya kan, dia kan gue tanya sama dia, lu udah punya pasangan belum? Enggak, tapi udah. di mana? Mah pacar Udah. di mana? Yatim. Jawa Timur. Ini LDR cuman kenal-kenalan dari medsos atau udah ketemu? Itu kenalan doang. Waduh, anak muda sekarang Dari game pacaran dari game LDR. dari game apa? Lebih ke platform aja sih, platform ngobrol gitu. Oh, di apa? Mobile Legend. Ya, platform ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Kayak broadcasting gitu. Dia udah ya cuman ya LDR lah, tapi kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak bagaimana kan. Fokus ini sih. Fokus nyari duit aja. Fokus nyari Iya. duit. Tapi agak mending sih LDR, jadi nggak keluar duit. Tapi main game aja. Daripada lu kalau yang di Jakarta mau nggak mau harus ketemu gitu. Kamu nggak keluar duit. Apa fokus aja. Gue punya saudara, ya, itu dari kami kecil. Ya wajar sih dia sukses. Pelitnya gila. Lu tau nggak? Aduh, waktu kami kecil, Imlek, ya dapat duit. Yang kita lakuin kan beli mainan kan. Dia nggak beli mainan. Tahu apa yang dia lakuin? Dia pinjam mainan. Jadi dia bilang gue ngapain beli mainan? Kan ada adik gue. Dia kakak loh padahal. Dia abang, bayangin dia abang, tapi mainan adiknya dia yang mainin. Oke? Dia nggak mau beli, dia bilang. Waktu SMA, ya nggak mau pacaran. Kenapa? Pacaran habisin duit. Di saat kita SMA tuh kan lagi lagi gila-gilanya kasmaran gitu kan. Usia-usia lagi ya lebay-lebaynya lah gitu kan. Dia bisa mikir nggak mau pacaran karena dia bilang pacaran habisin duit. Oke? Nggak mau ikut nongkrong kemanapun kecuali dibayarin. Jadi ini abang Pukima. Itu sih kacau kalau dibayarin. Nggak mau nongkrong kecuali dibayarin. Oke? Kadang pun kalau mau ikut nongkrong, tahu apa yang dia lakuin? Makanan kami diambilin. Jadi satu sendok cicip gue punya, satu sendok dari adiknya punya, satu sendok teman yang lain. Kenyang deh, satu piring. Dia nggak keluar duit. Tapi jangan gitu ya guys. Jangan gitu ya Dok, jangan gitu amat. Yang gila tahu, dia kuliah di Surabaya, ya. Kan bokap nyokapnya cerai. Zaman dulu loh, 10-an tahun yang lalu loh, bayangin ya, 10-an tahun yang lalu, tahun 2006, 2007 gitu. Uang kos, nyokapnya kasih 2 juta loh. Lu bayangin 2 juta dulu loh, itu udah kos mewah kan harusnya kan. Di Surabaya itu udah kos mewah tuh. Kayak uang sekarang 45 juta lah kita bilang. Ya, nyokapnya kasih uang kosnya 2 juta, bokapnya ngasih dia 1,5 juta. Oke? Bokap nyokapnya kan pisah. Jadi masing-masing ngasih dia uang kos. Tahu nggak dia kos berapa? 300.000. 300.000. Cuman kipas angin gue sampai bilang, apa ini orang satu nih kan? Udah kipas angin di loteng lagi gitu kan. Paling atas ya, ribet gitu. Gue bilang, lu masa ngekos yang 800 atau 1 juta kayak masih bisa lu simpan gitu kan. Bayangin, dapat uang kos 3,5 juta,
Lu pakai kos 1 juta pun lu masih simpan 2,5. Iya. Ini dibela-bela 300.000. Gua bilang bangsat nih. Saudara gila. Saudara gila. Tapi akhirnya sekarang gimana? Oh, sukses dia. Jadi Alhamdulillah. gua ke Jakarta, dia lagi training. Ya dia diterima kerja waktu itu di bank, lagi training di Jakarta kan. Jadi pas aku meeting, aku jumpai dia. Diajaknya naik Transjakarta. Gua seumur hidup baru pertama naik Transjakarta sama dia. Gue bilang, udahlah naik taksi aja. Dia bilang mahal, rugi. Udah gue bayarin, gue bilang. Karena hitungannya dia abang sepupu gue loh. Harusnya dia bayarin gue kan. Dia abang gitu. Kalau sama gue ya udah gue yang bayarin. Pelitnya, wah, nauzubillah. Pelitnya nauzubillah. Ini kayaknya Hemat. gibahin abangnya. Tapi memang, bayangin waktu kami kuliah, duit dia udah 1 M. Bayangin. Ya itu Dulu benar, harus nabung irit-irit, makanya gue bilang kan, irit-irit. Kalau yang penting ya baru dikeluarin. Dia benar-benar bisa tahan nafsunya sampai sebegitunya. Bayangin, beli mainan nggak mau loh. Waktu kecil loh, waktu masih bayangin SD bisa nggak beli mainan. SD loh. Bisa ke situ ya. Anak gue aja mainan mulu mainan. Dia bisa mikir, ngapain beli mainan? Toh juga adik beli gitu, lu juga beli, pinjam aja gitu. Kan gila nih orang satu nih. Nggak mau pacaran, nggak mau semua. Dia bilang rugi, semua rugi. Kami pikir, wah ini kolot nih, hancur nih kan. Kira kita pikir, wah ini depan, masa udah besar pasti dibenci sama orang karena saking, kami dulu panggilnya kan paman gober kan. Saking pelitnya gitu. Rupanya udah besar malah sukses banget. Itulah. Lu kalau udah besar, misalnya udah sukses, mau lu pelit, mau lu gimana pun tetap orang dekat. Tapi orang deketin. Walaupun lu jebelin ya. Kadang-kadang dunia itu lucu itu. Lu mau jebelin pun selama lu sukses orang dekati lu. Tapi nggak pelit juga ada yang sukses juga kok. Iya banyak juga. Kan? Nggak semua orang pelit. Tapi kan di Islam kan jarang ya pelit-pelit gitu nggak boleh sebenarnya. Itu gue hemat sama pelit. Hemat sama pelit beda. Hemat kita memang kadang-kadang kita harus hemat gitu. Misalnya kita mau ada duit 100.000, kita makan 15.000 ya kan, 85 simpan gitu. Kalau uang makan misalkan 75 itu makan 20.000, 50 simpan gitu. Misalnya kalau mau beli kebutuhan mandi atau apa kan bisa pakai kan, nggak tiap hari beli kebutuhan mandi juga. Yang penting nabung gitu. Enggak Gue bilang, habis. biasa orang kayak lebih jago nabung dibandingkan suku Chinese yang lain. Seharusnya. Yakin lah, gue yakin nih si Fernando bakal sukses sih. Amin. Amin. Sukses, makin sukses. Mungkin bukan saat ini dong orang pada bilang Fernando ini dipandang sebelah mata lah gitu kan. Tapi ada peribahasa bersakit-sakit dahulu ya bersenang-senang kemudian dong. Percaya dan yakin itu. Sekarang dia boleh kelihatan orang dipandang sebelah mata gitu. Tapi ya alhamdulillah gue bakal berusaha semaksimal mungkin lah. Tapi yang penting enjoy sih. Hidup tuh harus dinikmati. Iya. Karena ujung-ujungnya hidupnya jadi cerita. Ujung-ujungnya kan hidupnya jadi cerita doang. Waktu lu udah tua, waktu itu kan lu ingat, oh dulu gue pernah dulu dimarahin David, gue pernah disiksa David. Buset. Ya, jadi gue sebenarnya makanya dia baru kenal gue ke Julius. Makanya tadi kan gue ngobrol kan sama dia, si Fernando kan. Nih gue kenalin nih, ini Julius nih orangnya baik. Gue bilang gitu. Dari gue pertama kali dikenalinnya sama siapa? Sama Kodondi. Sama dikenalin sama Kodondi, ke Ko Julius, Suruh belanja makan depan lu ya. Iya pertama kali kan. Tapi dia orangnya baik. Gue banyak ditolong sama dia lah. Jadi kayak waktunya gimana ya, kayak ya lu tuh kayak gue dulu gitu kayak gue ngerasa seperti itu. Lu itu kayak gue dulu. Jadi gue merasa ketika kita dibantu orang ya kita bisa bantu orang, kita bantu orang, kenapa enggak gitu. Asal orang itu kita lihatnya bener ya kok ya. Bener ya gitu loh ya. Ya benar, lu kalau dia susah ya mau nggak mau ditolong juga. Ya kan gitu, betul. Tapi kita juga bantu orang juga nggak cuma saudara seiman juga sih. Saudara yang belum seiman juga kita juga kadang-kadang suka bantu ya kok ya. Itulah indahnya Islam gitu. Ini jatuhnya apa? Kerja sama lu atau bagi hasil? Ya sekarang saat ini ya dia kan lagi penyembuhan dulu ya kan. Mungkin minggu depan ya bantu-bantu ke gue udah bilang sama dia. Ya pokoknya gue bakal ngasih ya dia tahu lah semua di situ kan. Nanti gue belanja dan lain-lain apapun itu ya secukupnya. Gila. Mungkin ya nanti dia mau sistem bayar harian gitu kan. Dia pokoknya gimana nanti ke depannya lah. Pokoknya ya gue anggap dia udah kayak saudara, jadi mungkin gue ada plan lain, gue udah sempat ngobrol sama dia kan bisa desain dan lain-lain gitu kan. Mungkin gue nanti mau bikin
baju dengan desainnya dia gitu, baru sistemnya bagi kan gitu kan. Gue ada pikiran gue ke situ sih. Jadi tinggal nunggu ya, mungkin ada yang mau mau support ya, support Fernando gitu. Gimana kok? Nih. Ya, Mungkin paling ya itu. Kalau si David aneh-aneh, ya kabarilah ke teman-teman. Karena ya itu gue bilang, kalau kita diam, orang nggak akan tahu. Jadi jangan kayak apa ya? Kalau gue sama Kores bilangnya gini, lu jangan kayak cewek gitu. Hmm. Berharap orang mengerti gitu. Lu kalau nggak ngomong, orang nggak akan tahu. tapi ada rasa nggak enak kok. Iya, masalah gini, lu jangan Tahu, berpikir Mas. orang bisa ngerti kalau lu lagi susah, lu lagi butuh apa gitu. Orang nggak akan tahu kalau lu nggak ngomong. Tuh. Ya, Tuh. jangan kira kita ini dewa gitu atau apa gitu kan, punya kesaktian bisa baca pikiran orang, bisa tahu gitu. Ya, itulah kenapa banyak orang tiba-tiba tetangganya udah mati aja gitu, karena nggak pernah ngomong gitu kan. Iya. Kita tetangga juga nggak tahu. Gue dulu juga sama kayak gitu kok. Kayak gue masa mau minta tolong ke Julius, gue nggak enak seperti itu. Ada. Awal-awal tuh kayak hati tuh nggak enakan gitu loh kan. Tapi ya memang harus ngomong. Memang harus ngomong. Kayak contoh kayak tadi nih, kamu makan. Kamu makan nggak ngomong nih. Kalau gua nggak nanya, lu gimana? Lu bilangnya tiba-tiba di kosan siapa yang jadi tanggung jawab kan gua jadi di situ. Jadi bawa pulang. Tenang aja. Dia kan nanti malam Imlek pesta dia. Kan masih lama nih, bertahannya gimana? Ini bawa Oh, kue, bawa makan. kue. Ada makanan, bini gua masak. Aman. Pokoknya tenang, gua udah bilang ke bini gua bilang, tenang, porsinya si Fernando, gua apa suruh dia makan lagi loh. Nggak mau dia. Nah, itu salah satu jualannya. Tadi jualan nih. Jualan juga. Baru mau gua ambil, ya udah. Mau ambil aja nggak apa-apa. Ada semut. Ada semut. Halus kalau bahasa nggak banyak kan. Nah, gue keranjang mau. Ambil. Punya lu mah udah gue siapin. Itu buat Mumpung depan ini dia mau nggak mau ngasih. Kalau di belakang mungkin nggak dikasih. nggak juga lah, guys. Kadang-kadang suka gitu ya. Jadi mau yang mau beli kue keranjang untuk persiapan buka puasa, kan buka puasa harus dengan yang manis-manis. Itu kue keranjang bagus. Tapi ini MUI bukan halal. Wih, gila udah. Kacau nih bener. Tapi kalau logonya MUI bukan logo halal. Halal itu. Oh iya ya, halal sekarang halal pemerintah beda. Rusak suasana gitu ya. Ya, karena gua kebiasaan lihat halal yang pemerintah sekarang. Oh gitu, sekarang beda. Ini yang berbeda. Jadi bagi yang mau pesen kue keranjang, kue kering boleh. Ya. Nanti jangan lupa war takjil. Nanti ada si Fernando. War takjil di bulan Ramadan. Kita buka sore ya, kita buka ya. Borong deh, bawa karung, plastik yang gede. Karena kita mau pulang cepet. Ya. Jadi kamu datang bawa karung, bawa plastik, ya. Jadi biar kita pulang cepat, bisa kita buka dari jam 6 kan, jam 5 udah pada borong ya. Kita mau pulang nanti Isya, setelah soalnya kita mau pulang mau tarawih. Ya, jadi dagangan kita kalau bisa meja-mejanya kita dibeli, nanti besok kita beli meja baru. Kira bawa karung, bawa langsung lari langsung. Langsung borong. Lari Ya. angkat langsung lari langsung. Karena kita mau tarawih nih, ya kan masa nungguin dagangan nggak habis. Gitu loh. Gitu kan? Perlu bayar ya. Ya harus dibayar. Biar muter dong, masa nggak dibayar? Biar muter ya guys ya. Diborong. Bawa karung itu. Jujur tadi gue suruh masukin ke mobil semua. Kalau dia datang nih udah nggak perlu. Nando masukin ke mobil Julius, nanti tinggal transfer. Untung sekarang rumah gua jauh guys, jadi ada alasan. Pin nggak bisa datang, Pin jauh Pin. Jadi pokoknya masukin aja ya, kita kenal ya Nando ya. Masukin aja. Tinggal transfer. Kan tulis nota gampang. Tapi memang dagang salah satu yang istilahnya ya apa maksa secara halus gitu. Gua punya teman ini. Bokap gua punya teman juga kan. Bayangin cara jual mobilnya tau apa? Lu kalau nanya mobil sama dia, oh iya, ini mantap nih mantap. Dikirim ke rumah lu. Kita masih masih mikir mau beli mobil baru, dikirimin ke rumah. Mau nggak mau kan orang, oh, ya udahlah nggak enak gitu kan, udah sampai ke rumah. Apalagi dia juga nggak nagih. Udah dikirim nggak ditagih, kasih lu pakai dulu kan, udah pakai kan nggak mungkin lu nggak bayar. Iya betul. Ya mungkin lo harus belajar kayak gitu ya, aku kirim aja ke Julius deh. Nggak mungkin juga dia nggak makan dong. Untung Ya kan, nggak mungkin juga dia nggak makan. Udah nggak apa-apa, ongkir dah. Ya kan, kirim aja pokoknya nih, datang nih Indo ya. Kita langsung ada kardus. Kodoni dong, Kodoni kan orangnya rame di situ. Pokoknya Kodoni, kalau Julius kira-kira tinggal transfer.
Biar cepet biar cepet Nando. Nggak mau. Pura-pura aku blok nomornya. Biar cepet tiap hari itu 30 hari bayangin dia. Aku blok langsung nomor David, nggak mau bayar gua. Ya kan nggak mungkin juga dia buang kan, pasti dimakan. Ini tenang aman. Kadang jualan tuh harus maksa kadang. Iya, nggak maksa juga sih. Ya, Menjebak. Kadang harus menjebak. Lu harusnya sekali bawa makan ke tempat Kodondi gitu, buka kan. Begitu dia makan, mau nggak mau kan bayar. Loh, ini bukan kasih kok. Ini gua jualan kok. Siapa suruh lu Jadi makan? pengen beli kalau udah beli bakso dia. Kirim dia pakai ojek online ke sono. Tapi dia ada barang yang kirim ke sini kan. Karena nggak bisa sampai sono instan ojek online. Jadi kirim ke sini sekalian pesen bakso ya ke sono. Iya, besok-besok lu kalau ketemu orang Kodondi, itu aja caranya. Taruh makanan, makan kan. Makan. Loh, tapi ini gua bukan ngasih. Bayar ini. Bayar. Suci. Suci. Kodondi udah kaya nggak apa-apa. Atau nggak lu ikut kajian dia gitu. Waktu kajian lu tawarin makan semua orang gitu kan. Boleh tuh nanti yang isi kajian juga. Jadi Nah, waktu dia kajian, orang lagi duduk tuh, lu sorongin aja makanan gitu kan. Nanti lu tagih sama panitia, selesai. bagaimana itu selesai. Iya, udah dimakan. Total segini ya Nando ya. Iya. Tinggal pulang gitu. Biar cepat, kita main cepat sekarang. Ramadan sekarang nggak bisa lama-lama, kita harus main cepat karena kita mau kejar terawih ya. Kita mau kejar terawih teman-teman ya, pokoknya langsung borong. Langsung borong. Tapi memang ya itu orang bilang kadang harus menjebak. Apalagi kalau jodoh tuh harus dijebak. Jodoh itu coba. Tapi gue gak nyangka bisa ketemu Fernando bisa ketemu Julius. Itu mau udah Gue disuruh. Jangan. Malam nih guys, lihat nih jam 12. Udah jam 12 geblek. ngomong kok gimana kok gitu. Ya paling itu sih. Ini ada saudara kita, ya. Kira-kira nanti kita coba diskusikan apa yang bisa dibantu lah ya. Apa yang bisa kita bantu untuk saudara kita, mungkin untuk awal-awal terutama. Apalagi ini kan lagi menata ulang ya. Ya. Kehidupannya lagi menata ulang. Mana tahu ada teman-teman yang mau bantu untuk kos ya. Karena kan Kebutuhan hidup dia lah. ya untuk awal-awal karena kan belum digaji sama David selama sebulan guys. Belum sebulan baru digaji. Mulai juga guys. Saya sih kalau saya bisa bantu ya saya bisa bantu. Mungkin dengan ada tambahan bantuan dari teman-teman, dari saudara-saudara kita semua yang seiman Udah dikasih kasbon memang ya. bisa membantu. Kalau masalah kasbon itu biar gue nggak perlu ngomong di sini. Nggak perlu, enggak lah itu semua kalau kita niat kita bantu orang ya nggak usah dipikirin lah. Kita lihat karena niat kita kan benar ya. Ini buat teman-teman semua nih yang ingin membantu Nando, ya nambah sedikit buat dia pegangan dia, buat kehidupan dia, ya kan. Karena kan namanya laki-laki ya kok ya. Laki-laki tuh harus. Ini nggak merokok. Nah, tanya sendiri nih. Merokok. Waduh. Namanya laki-laki ya guys, laki-laki itu harus ada pegangan. Lagi juga nanti setelah Ramadan juga dia kerja gitu, jadi dia juga nggak malas-malesan. Gue udah bilang kamu jangan malas ya. Ketika menjadi seorang mualaf, seorang muslim, jangan malas kerja. Lagi juga dia kan dulu juga kerja juga kan, basicnya kan peternakan juga kerja kan di kandang ayam dan juga di coffee shop. Tapi ya walaupun dia nggak dibayar, tapi dia udah bilang dia ikhlas ya, ikhlas. Jadi ya udahlah, biar Allah yang Subhanahu Wa Taala membalas semua itu gitu. Kayak Oh masih ada ikhlas. badan masih sehat. Ya. Nggak apa ikhlaskan semua itu Nando yang itu bisa dijolim ya, jadi udah yang menzolimi si Nando ya. Kalau balik lagi ya, kalau itu benaran zolim di mata Allah sebenarnya, Ya. bukan di mata manusia, di Ya. mata Allah. Ya udah nggak apa-apa, kita gugur dosa. Gugur dosa. Tetap berdoa. Karena doa orang yang dizolimi, doanya seorang yatim piatu itu langsung dijabah sama Allah. Makanya gue pengen banget kamu bisa mempelajari Islam dengan baik ke depannya gitu ya. Islam yang benar-benar yang agamanya rahmatan lil alamin gitu, bukan yang dipandang-pandang mereka semua yang itu oknum-oknum yang negatif yang dipikirkan mereka, nggak seperti itu. Tapi gue yakin pasti sukses kok. Apa ini? enjoy, Sampai sambil enjoy jalan aja. enjoy, jangan jadikan istilahnya jangan buat tuh agama tuh jadi beban. Walaupun di Islam ada sholat subuhnya gitu kan. Tapi anggap itu kayak ya reminder bahwa lu tiap pagi harus bangun. Pelan-pelan, semua tuh butuh proses. Hari kamu harus gimana wudunya, sholatnya pelan-pelan aja seperti itu. Jadi nggak usah terburu-buru ya kan. Kita tahu niat kita adalah buat sholat ya, pasti Allah Subhanahu Wa Taala tahu lah seperti itu ya kan. Lagi juga tadi dia ngomong
ini mungkin bagi teman-teman semua ya yang ingin membantu kayak kacamata dia juga kok tadi kacamatanya lumayan juga loh. Kalau kalau benerin kalau beli kan ini kacamata udah lama pakai, udah mulai nggak kelihatan juga gitu loh. Maksudnya dia mau ganti kacamata lah kok. Kacamata yang ini kan udah lama juga kemarin jatuh juga. Jadi kalau mungkin teman-teman yang ingin membantu gitu kan lumayan juga kacamata juta-jutaan guys kalau ganti. Ya Lu di mau optik beli kacamata juga soalnya. ya mungkin ini kan kacamata gaya, ini kacamata Udah minus. udah minus. Jadi ya kayak sekarang kan lihat komputer tuh pusing. Ya lu terlalu dekat sih. Lu apa? Minus apa Nggak tahu plus? ya, karena mungkin ini kelamaan di komputer sekarang ya. Iya sih, jangan terlalu komputer lah. Pokoknya teman-teman semua yang ingin membantu donasi ya, donasi untuk mualaf Fernando ini boleh gitu. Kemana Lu kok? minus ya? Lu minus kan? Minus, cuman gue pakai Soplen. Softtek atau softtek? Lu bisa pakai Soplen nggak? Nggak tahu, nggak pernah. Oh nggak pernah. Gue kemarin mikir mau pakai softtek tapi kok ribet gitu. Karena sipil susah kali masukin. Kurang pro, kurang pro, kurang pro deh, kurang pro. Tapi lu bagus pakai kacamata tau? Iya, gue pikir pas pas di depan komputernya pakai kacamata gitu. Pas di depan komputer kacamata itu yang enggak. Karena mungkin ya itu pagi sampai malam depan. Terus saya sambil tidur lihat HP lagi. Memang Iya. nih gadget dan peralatan elektronik merusak mata. Pokoknya ya intinya buat teman-teman semua yang ingin membantu Fernando ya sekali lagi eh, dari apapun itu berapa bentuknya ya kita kan sebagai umat muslim tidak boleh memaksa ya tidak ada paksaan tapi Lu maksa dipukulin. jika teman-teman semua dari hati tulus dan ikhlas ingin membantu Fernando memberikan berapapun pemberian kalian akan sangat berarti bagi Fernando ya karena gue juga bilang Fernando kamu pakai jika ada orang yang ingin membantu kamu pakai sesuai dengan kebutuhan jangan kamu pakai yang aneh-aneh jangan kamu pakai yang foya-foya kamu pakai sesuai dengan kebutuhan ya kayak contohnya kayak misalkan dia udah ngomong kacamata rusak nih nanti saya anterin ya walau di Senen ada di Senen ya bagus dan agak terjangkau lah gitu loh kan Longgar, longgar nggak kan. enak aja kalau udah lama udah 2 tahunan dia tuh beli tuh dia cerita sama gue dia beli kacamata ini 2 bulan guys gajian di Peterno Oh, udah ini. udah tak layak lah tak layak udah tak layak dipakai Bukan kacanya tapi batangnya. Ya, lagi batang. minusnya nambah apa gimana Minus alhamdulillah nggak terlalu nambah. pokoknya nanti dicek ulang lah ya kalau Nggak tahu juga ya, lupa. makanya udah lama 2 tahun diceritakan ini dia beli kacamata ini sampai 2 bulan apa 2 bulan kerja. 2 bulan gaji nabung buat beli kacamata makanya gue yakin dengan dia dari dia ngomong dia beli kacamata dari 2 bulannya dia tipikal orang yang bisa save the money lah gitu loh ya kan jadi ya udah mungkin teman-teman semua yang ingin membantu atau bagaimana bisa kemana kok nih mesti Coach Julius yang ngomong Ya, bisa ke saya atau David lah sama aja ya. Nanti kita coba pikirkan aja lah. Julius aja nanti beberapanya kan ke kamu ke kemana ke donasi kemana Dia ada nomor rekening nggak? ada nomor rekening nggak Ada. Ya udah nanti nomor rekening dia aja. Itu aja. Hmm. Biar gampang kan. Paling kita bagi yang udah transfer paling WA konfirmasi lah biar kita bisa mantau ya, Oh. biar bisa juga ngingatin si Oh. Fernando supaya jangan aneh-aneh uangnya gitu. Atau ke kamu juga boleh atau ke kamu kan semua kan atau misalkan mau transfer ke gue Julius kayak biasa gitu ke gue Julius nanti baru kan ketahuan semua terkumpul berapa semua baru transfer ke Nando seperti Ya, itu kita sebenarnya lagi pikir apa sih yang bisa dibantu masa jangan duit tapi mungkin apa sih yang mau dikerjain jualan ya. sebenarnya nih ya sebenarnya kalau boleh ini kali ini sih pertama dari si Nando ya kacamata dulu ya kacamata kedua ya mungkin kalau misalkan ada yang mau bantu itu buat kerja karena kan ini sih ngomongnya nggak enak ya laptop nggak apa-apa Satu bawa. desain semua karena mau bikin baju dan lain-lain gue mau coba membeli baju 30 combat SML XL dia bisa ini jadi bisa jualan juga nanti gue mau buka keranjang kuning di Tokped atau Shopee Tunggu. Laptop. Spek apa? Gua ada laptop nganggur sih, nggak apa-apa gua kasih. ada yang Gua ke laptop ini Xiaomi. Dia Core 3, Core 3 Gen 11. Harusnya udah cukup lah ya. bisa gak? Buat editing bisa. Editing bisa. Yang penting buat edit Loh, gua pakai itu sampai selama 3 tahun kok. rusak gak? Ya masih bagus. Tapi udah lemot. Maksudnya bukan udah lemot. Kemarin ke OBS nggak bisa. Udah berat kalau ke OBS. Karena kalau OBS kan
banyak yang di render kan. Tapi kalau untuk render ya masih gampang. Ini masih gampang. Kalau cuma ngedit ya gampang. Tambahin memori bisa nggak? Memori juga itu masih bisa sih, masih oke. Cuman apa ya? Kalau aku kan lebih suka pakai PC sekarang ya, nggak mau pakai laptop lagi kan. Tapi laptop masih bisa render. Kayak si Daman gue masih bisa lah ya. Oh, idaman laptop 30 juta lu yang benar aja lu. Oh, ini bisa ya? Enggak. Yang apa yang punya lu berapa dulu harganya? Eh, Xiaomi itu cuma pernah keluar laptop sekali. Dulu beli 7 jutaan tuh. Oh, berarti bagus lah ya. Enggak tuh, RAM-nya berapa kok? RAM-nya 16. Cukup lah. Boleh Tapi kalau tuh. cuma edit ringan ya bisa lah. Edit, Kan edit, gambar kan. thumbnail gitu bisa. Ya gampang lah. Itu Oh, render bisa. video juga bisa. Bisa. Berarti pokoknya edit dia ada pokoknya Canva dan lain-lain lah. Hmm. Gue bisa ya. Oke, boleh tuh. Jadi kacamata dia juga butuh. Ya karena gua nggak kepake. Kemarin itu dipakai ini yang di studio yang untuk nge-live jadi menara siar. Oh, Kan lu lihat tuh, itu ada laptop bersesi banyak banget ya. banyak banget. Boleh tuh, boleh nggak apa-apa kok. Nanti kan gue juga emang pengen kalau emang dia kan bisa desain dan lain-lain, PowerPoint dan lain-lain kan gue pengen. Lu bisa edit apa sih? Canva bisa, semua bisa. Apa bisa Edit. Sebenarnya di API itu lagi cari karyawan untuk jadi ini editor sekaligus penara siar untuk ngawasin live. untuk Mau taruh ditaruh di kantor API malah. Rapi dong. Loh, Kan kan- gue, lu lihat di sana aja nih Julius, di sana aja nih Julius nih. Ya, terima karyawan yang dibaca. Kadang-kadang, kadang-kadang nih ente. Pokoknya, ini perkara laptop jadi. Enggak sih Kores, soalnya dia mau ngambil anak yatim piatu mau diajarin. Gue bilang, oh ya benar aja. Dari kemarin kan gue bagi madu di panti asuhan. Si Kores pada nanya, dia butuh kerja nggak? Butuh nggak bang ini? Oh ya nanti ikut saya kerja. Sekolah suruh nyari yang lain loh. Ini gue udah. Yang orang suruh nyari yang lain. Ya pokoknya intinya, ya mungkin kalau Julius bisa bantu laptop ya gue boleh lah kok. Ya, yang penting kacamata dia juga. Dan mungkin kalau yang mungkin teman-teman semua yang Kalau masih laptopnya juga nggak kepake gitu. Jadi ya, jadi apal jari aja. ya jadi mau dipakai sama dia juga, lagian juga dia kan juga yang penting ada pegangan lah kok, intinya gitu loh kok. Karena laki-laki kan butuh pegangan, itu sih paling penting. Makanya bagi teman-teman Itu butuh pegangan atau butuh pegangan dana lo harus ada lah kemana-mana, nggak bawa duit nggak bawa apa. Kadang-kadang mau minum beli air, mau beli makan, kadang-kadang kita juga kan walaupun irit-irit ya, tapi kalau makan tetap ini ya, kalau di bawah kan ada warteg ya, makan tuh makan. Kalau misalnya nggak ada ini ke rumah bisa gitu loh. cara Nah. ke rumahnya cuma nyewa. Makanya gue nanya. Nah nanti kalau misalnya gue kan ada motor ya, dia bisa naik motor gak? Alhamdulillah bisa. Ya gue udah ngerti ya Julius ya kan. Iya, jadi pokoknya teman-teman semua yang ingin membantu si siapa namanya si Fernando ini boleh nanti ke Ko Julius aja semua ya kan, biar Ko Julius nanti bisa totalin karena gue percaya sama Ko Julius. Dia Masalah bukan ribetnya itu. kalau ke gue lagi sama gue kok nanti campur buat Jumat berkah dan lain-lain. Paling Udah sampai pusing ini, gua. Supaya ini ya, supaya jelas mungkin sampai sebelum puasa lah ya. Ya pokoknya seminggu lah ya. Iya, supaya nggak bingung gitu ya. Ini pertanyaannya kapan? Sampai Imlek deh ya. Imlek tanggal 18. Boleh, nggak Ya, apa-apa. jadi sampai tanggal 18 ya guys ya. Jadi sampai tanggal 18 supaya nggak kecampur-campur. supaya nggak kecampur-campur. Bagi yang ingin berdonasi untuk si Fernando ini saudara Siman kita yang mualaf, boleh nanti ke Ko Julius langsung ya, ke rekeningnya Julius yang gimana? Nggak, nanti aku pisahin yang satu lagi aja. Jadi rekeningku satu itu nggak bisa diganggu karena untuk ini persiapan untuk shelter mualaf. Pokoknya nanti Ko Julius atur lah ke rekening mana ya, nanti ke Ko Julius semua totalnya berapa, karena gue percaya Ko Julius itu tipikal orang yang amanah banget ya, amanah banget, nggak sesen pun. Dia tipikal orangnya nggak sen pun, bukannya saya nggak mau ya, cuman kan memang ini kan channelnya Julius juga ya kan, nanti barangkali nanti gue mau bikin channel kok. Ya gue rencana ada ke situ, lu kasih tau, dan nanti gue belajar juga dari Julius ya, karena gue mau belajar juga dari Julius. Jadi buat Kores cari yang lain. buat Kores cari yang lain ya, karena ini udah gue lock. Udah gue lock gitu. Tapi pokoknya gue terima kasih banget ya teman-teman semua yang udah mau bantu saudara kita Fernando. Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala kebaikan kalian, berikan kemudahan, diberikan rezeki yang melimpah,
seperti air zam-zam yang tidak berhenti-berhentinya, dijauhkan dari mara bahaya pastinya. Yang saya doakan juga kalian tetap istiqomah. Amin. Udah tutup aja sekalian. Jam 12 lewat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama HMC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Barakallah Fikum. fikum. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan.